Baik, selamat malam Pak Ari. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Hanifah Medina, kemudian Samuel Siburian, dan Murata Marizen akan mempresentasikan materi mengenai aproksimasi pertama, kedua, dan juga analisis sensitivitas dari kasus LOD yang telah kita bahas sebelumnya. Next. Untuk aproksimasi pertama dari LOD ini, yaitu mengenai hubungan antara produk hanya dipengaruhi oleh batasan ruang gudang, kapasitas pencampuran, dan pengisian. Penyederhanaan pertama ini dilakukan dengan mengabaikan batasan-batasan tersebut, dengan asumsi solusi terbaik tanpa batasan akan tetap memenuhi batasan yang ada. Jika batasan tersebut dilanggar, maka model diperkaya dengan menyempurnakan solusi atau membuat model baru yang lebih komprehensif. Kemudian untuk variabel keputusannya diidentifikasi merupakan cut-off point untuk pesanan besar dan ukuran pengisian ulang stok. Kemudian model pertama ini hanya mempertimbangkan ukuran pengisian ulangnya. Lalu berdasarkan rich picture diagram pada PT sebelumnya, sistem variabel ini dihubungkan dengan input dan variabel lainnya. Next. Untuk aproksimasi pertama ini, ada beberapa rumus yang digunakan dan utamanya kita ingin menghitung Q. Untuk Q sendiri, rumusnya adalah akar 2S D1 VR. Kemudian untuk rumus-rumus lainnya, untuk kita mencari tingkat stok rata-rata pada kiri bawah, pertama itu ada tingkat stok rata-rata yaitu 0,5 Q, lalu jumlah pengisian ulang tahunan D1 per Q, biaya pengaturan pengisian ulang tahunan D1 per Q, kali S. Kemudian untuk biaya penyimpanan stok itu 0,5 QPR. Lalu dari semua rumus tersebut kita akan mencari tingkat stok rata-rata yaitu T dalam kurung Q sama dengan 0,5 QPR plus S kali D1 per Q plus H1 D1 plus V D1. Kemudian kita juga menghitung Economic Order Quantity Formula atau EOQ di mana juga dihitung rata-ratanya yaitu TEOQ berdasarkan angka-angka yang telah didapatkan. Next. Kemudian untuk aproksimasi kedua, pada pendekatan pertama sebelumnya, titik cut-off L ditetapkan secara arbitrer pada 12, yang memungkinkan penggunaan formula IOQ untuk menentukan ukuran pengisian optimal itu Q. Lalu pada pendekatan kedua, kita menghitung nilai Q dan L yang optimal secara bersamaan dengan menggunakan kombinasi nilai yang memberikan biaya-biaya yang total terendah. Kemudian untuk biaya total sekarang juga mencakup biaya terkait produksi khusus dan penanganan pesanan besar. Oke, untuk selanjutnya di sini rumus dari biaya total yang relevan pada aproksimasi kedua yaitu dalam kurung SN ditambah H2 kali D2 ditambah dalam kurung 0,5 dikali GVR ditambah eh, SD1 dibagi Q dan ditambah dalam kurung H1 kali D1. Model ini memasukkan biaya penanganan pesanan besar dan biaya pengaturan untuk produksi khusus yang dipengaruhi oleh variabel L. Next. Nah, di sini ada exploring the solution space for PLQ, di mana di sini menunjukkan output spreadsheet untuk menunjukkan produk Y. Untuk menghitung nilai optimal Q menggunakan formula EOQ dan komponen biaya terkait untuk setiap nilai L. Nah, di sini diketahui bahwa biaya terendah sebesar $11.494 tercapai dengan kombinasi L sama dengan 20 dan Q-nya sebesar 61,8. Nah, namun karena Q itu harus bulat, maka kita bulatkan menjadi 62. Di sini kebijakan optimal, yaitu pesanan dengan ukuran L lebih dari sama dengan 20, dipenuhi oleh produksi khusus. Sementara pesanan yang lebih kecil dipenuhi dari stok. Nah, permintaan yang dipenuhi dari stok sebesar 6.108 drum dan sisanya yaitu sebesar 1.024 drum dipenuhi oleh produksi khusus. Next. Nah, untuk perhitungan tadi didapatkan L sebesar 20 dan Q sebesar 60 dan mendapatkan angka yaitu 756 ditambah 7.280 ditambah 3.560 dan menghasilkan hasil 11.495. Nah, selanjutnya di sini untuk model kedua memberikan penghematan sebesar $1.007 dibandingkan dengan kebijakan LOD saat ini yaitu L-nya sama dengan 12 dan Q-nya yaitu 80.
dengan total biaya yaitu $12.502. Nah, di sini ada pengurangan sebesar 25% pada investasi stok dengan penurunan sebesar $3.200. Model ini masih belum memperhitungkan batasan kapasitas dan ruang pada gudang yang akan dipertimbangkan setelah kebijakan optimal ditemukan pada semua produknya. Nah, di sini untuk mendapatkan hasil dari TLQ-nya diketahui bahwa L-nya sama dengan 12 dan Q-nya adalah 80. Lalu kita masukkan ke rumus yang tadi dan maka akan mendapatkan hasil sebesar $12.502. Next. Oke, selanjutnya ada testing the LOD model, yaitu model LOD didasarkan pada teori kontrol produksi atau inventaris yang telah teruji, sehingga validitas eksternal tidak diragukan. Dan validitas internal diuji dengan memverifikasi perhitungan spreadsheet secara manual untuk produk yang khas, di mana pengujian model LOD kedua mengikuti langkah-langkah dalam proposal proyek yang ada pada lampiran 1. Dan juga 804 produk dibagi menjadi 4 kelas, di mana 3 kelas minyak pelumas dan 1 untuk semua grease. Selanjutnya yaitu klasifikasi berdasarkan volume penjualan tahunan, di mana kelas A itu sebanyak 50% penjualan, kelas B 40% penjualan, dan kelas C 10% penjualan. Dan sampel acak berstrata sebesar 5% dari semua produk dipilih. Hasilnya menunjukkan penghematan biaya tahunan lebih dari $90.000. Lalu pengujian hanya dilakukan per produk sehingga aspek seperti variasi beban kerja harian dan penggunaan ruang gedung tidak dapat diamati. Dan ekstrapolasi kasar menunjukkan beban kerja tahunan yang serupa dengan pola operasi saat ini. Selanjutnya analisis sensitivitas untuk solusi LOD. Yang pertama, tujuan dari sensitivitas analisis yaitu menilai bagaimana solusi optimal merespon perubahan pada parameter input, lalu mencari informasi tentang nilai sumber daya yang terbatas, dan mengidentifikasi dampak ketidakpastian pada data input. Lalu kegunaannya yaitu pertama, mengetahui robust atau tidaknya solusi model, yang kedua menghasilkan kepercayaan pada validitas dan kegunaan model, lalu menunjukkan sensitivitas solusi terhadap perubahan data input. Lalu tujuan error analisis ada dua. Yang pertama yaitu menentukan tingkat akurasi yang diperlukan untuk mengestimasi data input dan menetapkan kontrol untuk perubahan parameter input agar kebijakan optimal tetap efektif. Hasilnya, yang pertama model EOQ tidak terlalu sensitif terhadap kesalahan estimasi parameter, lalu kesalahan input yang besar dan juga kenaikan biaya aktual tidak terlalu signifikan. Lalu model EOQ itu menunjukkan cukup robust dan tidak memerlukan perkiraan parameter yang sangat akurat. Dan dalam analisis sensitivitas ini terdapat rumus persentase peningkatan biaya, yaitu K plus 1 dibagi 2 akar K kurang 1 dikali 100%, di mana K itu merupakan parameter perbandingan rasio antara parameter nilai aktual dengan nilai optimum. Dan untuk implementasi nilai K ini dapat dilihat pada tabel berikut, di mana ketika nilai K-nya itu 0,2 dan persentase errornya itu sebesar minus 80%, dengan menggunakan rumus persentase peningkatan biaya, maka diperolehlah peningkatan biayanya sebesar 34%. Begitu juga dengan selanjutnya. Sekian dari persentase kelompok 6. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.